Tes. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadar rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama kita berdoa kepada keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Setelah Ramadan kemarin kita telah menuntaskan puasa Ramadan. Allah mudahkan kita menjalankannya, yang mana di dalamnya ketakwaan, menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala harapkan dari kita. Dan seperti biasa kita dapat melanjutkan kembali mempelajari tafsir juz amma. Seperti biasa, pada Sabtu pekan kedua kita pelajari secara berurut. Kita sebulan sekali, memang kadang diselingi dengan yang lain, nggak ingat atau lupa. Terakhir itu surah apa? Ada yang ingat mungkin? Surah Al-Buruj. Al-Buruj sebagian udah, kalau nggak salah kisah Ashabul Ukhdud ya. Udah selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq. An-najmu ats-tsaqib in kullu nafsin lamma 'alaiha wala nasir. Was-samaa'i dzatir raj' wal ardi dzatis sad' innahu laqawlun fasl wa ma huwa bil hazl innahum yakiduna kaida wa akidu kaida famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Kemudian nama lainnya dikenal juga dengan surah Was-samaa'i wat-tariq, di samping At-Tariq. Kandungan surah ini secara umum adalah menetapkan akan adanya kebangkitan dan pembalasan, juga menerangkan tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan diciptakannya manusia, atau posisi-posisi juga bintang dan planet. Maka sejalan dengan sesuai sekali setelah diterangkan tentang kondisi langit, Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang sesuatu yang datang di malam hari, yakni di langit, yaitu bintang yang Allah Subhanahu wa taala akan terangkan, yang cahayanya menembus sampai ke makhluknya, sedangkan kita tidak boleh bersumpah dengan makhluknya. Faedah dari sumpah adalah untuk menguatkan apa yang akan disampaikan. Baik, firman Allah Subhanahu wa taala, was-samaa'i wat-tariq, wa ta'ala yang luas, yang besar dan yang kokoh. Meskipun sudah berlalu masa yang panjang, tapi kondisinya kokoh, tidak rapuh, tidak retak, Beda dengan makhluk-makhluk yang lain atau yang ada di sekitar kita. Bi'aid, langit kami bangun dengan kekuatan. Ini Allah jadikan kuat dan kokoh, sehingga tahan sampai hari kiamat. Tetapi yang namanya yang ada dalam kehidupan dunia ini nggak ada yang kekal. Kullu man 'alaiha fan, semuanya akan binasa. Akan ada masanya langit rapuh juga, retak juga,
terbelah juga dengan at-tariq, sesuatu yang datang di malam hari. Dan Allah Subhanahu wa taala yakni menggunakan kalimat pertanyaan, wa ma adraka ma-tariq. Tahukah kamu apa yang datang di malam hari itu? Yakni agar kita berusaha untuk mengetahui apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan kalimat pertanyaan. Kalau langit apa, kalau matahari apa, Pak? Bersinar. Apa bedanya cahaya dengan sinar? Apa? Mantul. Cahaya juga mantul nggak kalau mau kita tampakkan apa, kaca atau cermin, mantul juga kayaknya. Ya. Kalau panas, cahaya nggak ada panas. Nah, hampir ada perbedaan, hampir ada persamaan juga. Ya. Nah itu perbedaan antara nur dengan dia. Gitu. Makanya matahari Allah sebut dengan dia, yakni bersinar. Untuk bulan Allah sebut terlihat ini, ada yang menafsirkan dengan bintang Thuraya atau Kartika yang kelihatan di waktu fajar, beda dengan bintang-bintang yang lain. Ya. Kadang kalau di waktu fajar ada menjelang fajar lah gitu ya, kelihatan bintang sendirian dia yang lebih terang daripada yang lain. Itulah supaya langit menjadi indah. Yang kedua, sebagai rujumal lisyayatin, Allah jadikan untuk alat pelempar setan. yakni ketika dulu setan-setan punya pos-pos di langit yang kadang mereka mencuri berita dari langit. Maka Allah Subhanahu wa taala yakni setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agar wahyu terjaga, Allah siapkan musafir di tengah perjalanan. Nah, ini 3 hikmah dari Allah Subhanahu wa taala menciptakan bintang. Tidak untuk selain ini. Tidak untuk meramal nasib, ya. Tidak untuk apa? Ya terutama itu yang dipakai oleh para peramal, ya, dukun. Januari berarti bintangnya apa? Januari, Pak. Ya pokoknya yang ada dulu kan di majalah. Kalau sekarang sudah ada mungkin aplikasi atau di Google, tinggal ketik aja. Mau jangan kita coba-coba. Nanti ada apa namanya? Ya terlintas, itu termasuk mempelajari ilmu sihir. Ya, jadi hukumnya haram dan ya dosa, gitu ya, dosa besar. Nah selanjutnya setelah Allah bersumpah pasti ada apa namanya? Pasti ada yang dikuatkan. Apa yang dikuatkan? Yaitu sebenarnya bisa dari kalangan, ada dari malaikat, ada juga dari jin. Namanya Qorin, yang selalu mendampingi, ya, yang selalu mendampingi. Kalau dari dari kalangan jin, yaitu dia kadang memerintahkan kepada keburukan, ya, para malaikat. Jumlah tentang Robmu kecuali dia, ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala sendiri. Saking banyaknya jumlah malaikat. Ya bukan hanya 10. Cuma kalau dulu yang wajib kita ketahui sebenarnya sih ya ada, kalau yang sampai kepada kita ya kita semua, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada ucapan yang disampaikan kecuali di dekatnya ada malaikat yang selalu ngawasi dan segera mencatat. Sifat jadinya. Untuk namanya wallahu a'lam. Namanya apa? Cuma dikenal juga sifatnya. Kalau di ayat, di hadis memang tidak ada, tapi sebagian mengatakan ini dari riwayat Israiliyah. Israel namanya. Cuma yang dikenal dalam Al-Quran itu atau hadis malaikat maut namanya. Malaikat maut. Kemudian apa lagi? Ada mungkar nakir, itu disebutkan dalam hadis. Ya. Baik. Menurut sebagian mufassir, maksud mendampingi di sini adalah sambil memperhatikan amal manusia dan kemudian mencatatnya.
Ya, dan ini malaikat yang raqibun atid, yang selalu ngawasi dan yang segera mencatat. Gitu. Nah, kemudian barulah Allah Subhanahu wa taala menerangkan di sini tentang bukti yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berkuasa membangkitkan manusia setelah mereka mati. Ya. Kalau kita perhatikan susunan ayat, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz, ya, meskipun ada yang membaca lama, boleh dibaca seperti itu. Ya, terkait dengan tindakan dan perbuatan yang kita lakukan, yang menghendaki kita untuk hati-hati, intinya seperti itu. Nah, selanjutnya Allah Subhanahu wa taala di ayat berikutnya, ya, berfirman, falyanzuril insanu mimma khuliqa. Maka hendaknya manusia memperhatikan sambil memikirkan, ya, yang sebelumnya dia lemah, ya, kemudian sehingga menjadi dari kecil anak-anak, kemudian dewasa, ya, menjadi orang tua dan seterusnya. Ada tahapan-tahapan, di samping dia diciptakan dari materi yang hina, seperti yang akan diterangkan di ayat. Allah Subhanahu wa taala terangkan khuliqa mimma dafiqa. Dia diciptakan dari air mani yang terpancar. Dafiq yakni adanya dorongan. Ya, kita sudah tahu dalam fikih itu air yang keluar dari kubul ada kencing, ada madhi, ada mani. Mana yang najis, mana yang tidak najis? Kalau dalam fikih ada yang tahu mungkin? Apa? Kencing dan mani. Ya. Kalau kita pelajari fikih kita akan tahu mana yang najis, mana yang nggak najis. Tapi kalau ini najis ya memang wajib dibersihkan. Nah, kalau mani gimana? Gitu. Kenapa kok kalau misalnya dia memang nggak najis, kenapa disuruh mandi? Gitu. Sedangkan ini nggak usah mandi. Gitu. Ini termasuk hikmahnya syariat Islam, karena berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya setiap syariatkan mandi, ya, masing-masing ada perbedaan dan ada hukumnya. Ya, kalau ya kencing jelas najis, dan yang terkena ya dibasuh, dan setelah itu dia berwudu. Mandi juga sama. Di sini ada beberapa tafsir yang keluar dari antara tulang sulbi dan tulang dada. Ya. Menurut Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, bahwa maksudnya adalah yang keluar antara tulang sulbi, tulang punggung laki-laki, dan tulang dada perempuan. Ya, seperti ini secara zahir, ya, secara zahir antara tulang sulbi, tulang punggung, dan tulang dadanya, gitu ya. Dan sifatnya dafiq, yakni adanya dorongan, ya, dafiqa. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala terangkan bahwa manusia diciptakan dari air mani, ya, yang tentu pasti berkuasa membangkitkannya setelah dia mati. Innahu ala raj'ihi laqadir. Nah, inilah yang Allah Subhanahu wa taala ingin terangkan, bahwa Allah berkuasa membangkitkannya setelah dia mati, sebagaimana dia berkuasa menciptakan pertama kali. Ya. Pada saat kapan? Kata Allah Subhanahu wa taala, yauma tublas. Ini yang niatnya ikhlas karena Allah. Oh, ini yang pencitraan misalnya, gitu. Ini yang riya misalnya, gitu ya. Kalau ketika di dunia semua banyak yang enggak kelihatan atau tersembunyi, maka pada hari kiamat akan menjadi jelas. Tetapi terkadang di dunia juga Allah perlihatkan juga keadaan seseorang yang sesungguhnya. Makanya dalam hadis itu ada seorang yang soleh, baik, dermawan, berjasa, dan lain sebagainya. Maka di akhir hayatnya Allah perlihatkan berubah, ya. Dan ada juga yang dia mengerjakan amalan ahli neraka, sehingga jarak antara dia dengan neraka cuma sehasta, kemudian berbalik. Allah berikan hidayah. Pada hari kiamat juga, fama lahu min quwwatin wala nasir.
manusia, ya, yakni yang ingkar kepada kebangkitan, yang melakukan maksiat, ya, famalahu, tidak memiliki mingkuwah, kekuatan untuk menghindarkan azab Allah, ya sudah, nggak ada artinya apa-apa. Kaum Ad, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala hukum dengan diangkat, diterbangkan ke atas langit, kemudian dijatuhkan dalam keadaan kepala di bawah, pecah kepalanya kaum Ad. Karena mereka sombong mengatakan, man asyaddu minna quwwah, siapa yang lebih kuat daripada kami. Fisiknya besar-besar, kadang dia membegal, menjarah orang-orang yang lewat di perkampungan. Al-Quran itu bisa belain, ya. Orang yang diberi izin memberikan syafaat itu bisa belain, selebihnya nggak bisa belain, gitu ya. Nah, jadi ayat ini sumpah Allah Subhanahu wa ta'ala terkait akan bahwa Dia berkuasa membangkitkan manusia setelah matinya, ya. Nggak beriman kepada kebangkitan dan pembalasan, gitu ya. Gimana Pak? Lanjut sedikit lagi? Gitu, dikit lagi ya, karena insya Allah cuma 7 ayat lagi. Nah, ya, insya Allah cepat. Nah, kemudian baru setelah Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, kalau sebelumnya, ya, sumpah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menerangkan keadaan orang yang beramal ketika mereka beramal dan ketika mereka diberikan balasan, ya, yaumatublas sarair, ya, ini. Maka pada ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah ketika Allah menyatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sebenarnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan kamilah yang menjaganya. Kalau kita perhatikan Al-Qur'anul Karim, karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dari sejak diturunkan sampai sekarang tidak mengalami perubahan. Di tengah kitab-kitab sebelum Al-Quran tidak dijaga, diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa dunia, tidak ditampilkan teks aslinya, ya kan? Ya, misalnya Taurat tidak ditampilkan bahasa Ibrani, bahasa Ibraninya. Maka ketika sudah diterjemahkan, maka terjemahan saja. Ketika ada perubahan bahasa, karena ini mungkin bahasa lama, ada Suryani, antara itu, ya. Itu juga sama, tidak disebutkan bahasa aslinya. Beda dengan Al-Quran, ketika diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa dunia, wajib disertakan bahasa aslinya, sehingga susah untuk ngotak-ngatik, karena ada teks aslinya, baik di sebelah atau di atasnya. Dikalahkan, wahum min ba'di ghalabihim sayaglibun, dan mereka setelah dikalahkan berapa tahun kemudian akan mengalahkan bangsa Persia. Ternyata sesuai dengan kenyataan. Bangsa Romawi yang dikalahkan oleh Persia, kemudian setelah berapa tahun kemudian, saat Allah nyatakan seperti itu, berubah jadi mengalahkan Persia. Dari kitab-kitab terdahulu, bagaimana beliau belajar sedangkan beliau tidak bisa membaca. Maka Allah jadikan Nabi kita SAW ummi agar menjadi hujjah. Ya, lihat bagaimana beliau belajar dari kitab-kitab tersebut sedangkan beliau tidak bisa membaca, menunjukkan bahwa apa yang beliau bawa ini betul-betul wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagaimana beliau bisa menceritakan masa lalu, sedangkan kalau kita mempelajari namanya ilmu balaghah, ya. Ilmu balaghah itu syaratnya, ya, jadi kalimat kalau dianggap fasih itu ada beberapa syarat. Di antaranya kata tersebut mudah diucapkan di lisan, tidak berat. Yang kedua, maknanya tidak ganjil atau gorib, asing, tidak asing. Ya. Al-Quran memuat itu semua. Ya, dari mulai lafaz-lafaznya tidak ada yang asing, yang biasa dipakai oleh orang-orang Arab ketika bicara. Kalau perumpamannya seperti mungkin kalau kita dalam bahasa Indonesia itu ada bahasa zaman mungkin tahun berapa, 60-an ke bawah, yang sekarang sudah horof. Ya. Syarat untuk kalimat dianggap fasih itu adalah sejalan dengan tata bahasa. Maka syair-syair kadang orang-orang penyair itu memang indah syairnya, tetapi nggak sejalan dengan tata bahasa, jadi jelek dan dianggap nggak fasih. Tapi Al-Quran kondisi, ya, Al-Quranul Karim. Yang keempat juga terdapat
apa badi, keindahan dalam lafaz-lafaznya. Kita lihat misalnya surah, apalagi di surah Juz Amma ini rata-rata penuh dengan keindahan. Semuanya, bukan rata-rata, semuanya. Kita lihat akhir katanya sama, misalnya surah Asy-Syam. Nama Al-Kadzab ini dia ingin menandingi Al-Qur'an. Ya. Maka didatangi oleh Amr bin As sebagai utusan kaum muslimin ketika itu. Ya. Maka ditanya oleh Musailamah Al-Kadzab, apa surah yang diturunkan kepadamu? Ya, kepada sahabatnya ini Nabi Muhammad SAW. Kata Amr bin As, surah yang singkat tapi padat, yaitu surah Al-Asr. Akhirnya sama semua. Nah, kemudian Musailamah coba ngikuti. Ya kan jelas, artinya jelas, ada keindahan dalam susunan lafaznya, maka Musailamah coba ngikuti. Dia pun, nah coba kalau gitu perhatikan ucapan saya, kata Musailamah. Ya waber, rok semua juga sama. Innama anta uduna, sekedar memberitahukan, orang juga udah tahu. Beda dengan surah Al-Asr. Ya, wal asr. Innal insana lafi khusr. Akhirnya rok semua tapi isinya dalam. Gitu. Maka kata Amr bin As, demi Allah, saya tahu engkau adalah pendusta. Kayak gitu. Nah, ini contoh bagaimana ilmuwan ya berasal dari uap yang naik dari bumi ke udara, kemudian turun ke bumi lagi, dan adanya proses perputaran, ya, menguap ke atas, kemudian Allah balikin lagi ke bumi, dan begitu seterusnya. Dan ini isyarat, ya, wassama'i. Kemudian innahu laqaulun fasl. Sesungguhnya Al-Qur'an betul-betul pemisah antara yang hak dengan yang batil. Yani dengan Al-Qur'an kita tahu mana yang hak dan mana yang batil, ya. Ya. Jadi ada yang menafsirkan fasl juga bisa diartikan dengan bahwa Al-Qur'an pemisah, dan bahwa untuk menghadapi orang-orang kafir, caranya kembali kepada Al-Qur'an, kembali kepada As-Sunnah, kembali kepada agama. Barulah umat Islam bisa memenangkan lagi, mengalahkan orang-orang kafir sebagaimana pendahulu mereka, Rasulullah SAW dan para sahabatnya, di mana istilahnya generasi terdahulu dalam mendakwahkan Islam. Ketika mereka kembali dan mengalahkan musuh-musuh Islam, ya. Bagaimana ini mungkin sebagai penutup saja, ya. Kata Nabi SAW, ya, bahkan kewajiban agama, waraditum bizar'i, dan kalian ridha dengan tanaman dan tumbuh-tumbuhan, wa taraktumul jihad, dan kalian meninggalkan jihad, sallallahu alaikum dullah, Allah Subhanahu wa taala akan timpakan kehinaan yang la yanzi'uhu, Allah tidak cabut hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada ini. Maka diadakan jihad penaklukan, ya. Kemudian yang kedua jihad dafa' atau difa', pembelaan, yakni bagi satu negeri yang dihabisi, ya, diserang, maka penduduknya ketika itu semua fardu ain, membela diri, gitu. Ya, seperti yang mungkin terjadi di Palestina sekarang, maka pada meninggalkan saudaranya. Dikhawatirkan terjadi seperti zaman dulu. Ini insyaallah kita cuma sebentar saja. Ada bangsa besar Tartar yang sudah menjadi satu dengan Mongol. Mereka ke Irak, ya, ke Irak. Baghdad dulu dimiliki oleh kaum muslimin Bani Abbasiyah, itu dihabisi sampai hampir mungkin 1 juta atau kurang atau lebih, itu dihabisi penduduknya. Tapi negeri-negeri bersebelahan pada ketakutan, nggak berani. Udahlah, biarin aja lah. Palestina, Lebanon, Suriah, sama Yordan. Nah ini membiarkan juga saudara mereka dibantai. Akhirnya Syam juga dibantai. Ya, akhirnya didatangi oleh
Tartar, dihabisi juga. Seorang ulama namanya Al-Iz bin Abdissalam. Kita ingin ada yang menggantikan pemimpin ini, orang yang berani berjihad kayak gitu. Maka ketika itu diangkatlah Saifuddin Qutuz. Maka dia pun siap untuk berjihad melawan Tartar, ya. Siap untuk melawan Tartar. Maka di kaum muslimin yang di bawah pimpinan Saifuddin Qutuz, ya, pasukan Mesir, ya, menuju mendatangi Mongol dan bertemu di tempat namanya Ain Jalut. Terjadilah peperangan besar antara bangsa Tartar, ya, Mongol dengan kaum muslimin, ya. Karena kan mereka kuat-kuat Mongol, ya, punya nyali lagi. Dan kemudian sebagian mereka masuk ke dalam Islam, itu Mongol. Nah ini ketika bisa saja negeri-negeri yang ada pada diam saja, nanti bisa diambil alih. Ya, seperti ini yang terjadi. Itu. Maka caranya di ayat ini innahu laqaulun fasl. Kembali kepada Al-Quran merupakan penyelesai masalah. Kembali mengamal dibinasakan. Makanya dalam hadis la taqumus saah, tidak akan tegak hari kiamat hatta yuqatilal muslimun al yahud, sampai orang-orang kaum muslimin mengalahkan Yahudi kembali. Nah, sampai fayaqulu syajar wal hajar, nanti batu dan pohon bisa ngomong kayak gitu. Ya muslim, ya Abdullah, wahai muslim, wahai hamba Allah, di belakang saya ada Yahudi, bunuh dia. Saksikan, sampai hancur, ya, badannya berserakan. Ya jangankan badan manusia, kalau tembok yang kokoh aja pada hancur, apalagi cuma badan manusia yang terdiri dari daging, darah dan tulang, ya lebih hancur lagi. Ya, maka wajar kalau nanti sampai batu dan bicara